Lapor, Lomba Desa tingkat Provinsi, Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2023. Siap dinilai. Laksanakan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak. Kami ucapkan kepada Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung tahun 2023 beserta rombongan di Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Pujokerto merupakan kampung aman pangan dan kampung atlet. Sebagai penghormatan kepada Ketua Tim Penilai dari Kampung Pujokerto, berkenan Ketua Tim Penilai untuk menerima penggalungan selepai jalin kepang khas Kabupaten Lampung Tengah. Selepai jalin kepang digalungkan oleh atlet tenis meja yang merupakan putra-putri Kampung Pujokerto, didampingi sesepuh Kampung Pujokerto dan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Assalamualaikum Pak Sudarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan kita hari ini apa aja ini Pak Darto? Pada hari ini kita ada tim verifikasi dari Provinsi Lampung. Bahwasannya kami kemarin itu ikut lomba kampung tingkat kecamatan. Akhirnya kita ditunjuk oleh beliau Bapak Camat untuk mewakili ke tingkat kabupaten, dan tingkat kabupaten alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Dengan sendirinya kita untuk mewakili Kabupaten Lampung Tengah untuk melanjutkan ke Provinsi Lampung. Saya lihat di Pujokerto ini banyak inovasinya nih Pak Darso ini. Selaku kepala kampung. Ya, alhamdulillah kita banyak inovasi-inovasi dan juga dukungan-dukungan dari Koporbinda, Koporbincam, termasuk beliau Bapak Bupati kita, yaitu Bapak Musa Hamad, ya, dengan program dengan bunga kampung mekar di dusun. Ini masyarakat sangat antusias sekali, dan inovasi kita sendiri pun di Pujokerto ini ada lumbung pangan Pak, dan lumbung pangan ini kita sudah ada yang namanya produk beras dari bunga kampung. Ini mereknya bunga kampung ya? Iya, mereknya bunga kampung Pak. Terus juga apa namanya, di sini kan daerah pertanian ya kan, dan banyak sekali ini apa yang bisa dilakukan di kampung kita ini Pak Darso ya? Ya, jadi gini Pak, untuk kita punya produk unggulan, yaitu karena sentral kita adalah sentral lumbung pangan, produk pertanian. Jadi kita punya lumbung pangan di Kampung Pujokerto ini karena kami hitung-hitung kita itu surplus Pak. Begini, jadi surplus kita itu dalam 1 hektarnya itu kita 2 kali musim MT. Kalau MT rendeng itu bisa mencapai 7 ton koma, kalau musim gadu bisa 4 ton koma. Jadi dalam 1 tahun itu kita mencapai bisa 11 ton gabah, dengan luas areal kita adalah 312,5 hektar. Itu adalah untuk pertanian padi yang diirigasi oleh WS Kampung. Kita mengambilnya dari WS Kampung, irigasi teknis itu Pak. Jadi kita kalau untuk swasembada pangan itu surplus. Angan-angan kita itu untuk surplus swasembada pangan, khususnya di Provinsi Lampung. Makasih Pak Darso, salam sehat dan sukses selalu ya. Amin, amin. Ya, makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja Pujokerto, glowing alami, cantik berseri. Minum tablet tambah darah seminggu sekali. Aksi bergizi, yes, yes, yes. Ya, semangat dulu.
Jam berapa sampai jam berapa? Dari sore sampai malam. Anaknya mau ini enggak ya? Kalau mau tak siri. Pak, gimana kesan-kesannya Pak? Kesan-kesan apa? Di lomba desa kita ini Pak? Lomba desa atau tentang sasana olahraganya? Ya, olahraga, terus ini kan yang sudah dikunjungi oleh Ya. Pak Ardito nih. Kalau di sasana olahraga ini tidak semua desa mempunyai sarana prasarana olahraga yang cukup memadai. Ya. Di sini ada sarana prasarana olahraganya, kemudian ada siswa-siswa yang mempunyai semangatnya. Saya berharap konsistensi menjalankan tempat ini bisa terjaga. Tinggal nunggu waktunya. Kalau hal seperti ini terus terjadi, bibit-bibit tenis meja yang mampu bersaing di Indonesia akan muncul dari daerah kita Trimujo. Oke. Lampung Tengah kayaknya bisa juara lomba desa ini Pak. Lampung Tengah seperti pesan Bapak Bupati Lampung Tengah, dalam setiap mengikuti perlombaan tidak boleh setengah-setengah. Kita mempunyai tagline untuk menjadikan Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten terbaik seprovinsi Lampung. Termasuk perlombaan desa kali ini, kita serius untuk bisa membawa desa kita ke kancah nasional. Makasih Pak Ardito. Adapun kepengurusan dari kelompok wanita tani ketua oleh Ibu Ratno Widiati, Sekretaris Pemirah Bendahara Ibu Supriyanti. Mau mencicip Bapak? Tadi pakcoy tadi. Iya, jus pakcoy. Kan tadi tanamannya ada Bapak. Kandungan kalau kelebihan jus pakcoy itu Kegiatan kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Trimujo yaitu awet muda Pak. pemaksimalan lahan pekarangan berupa tanaman sayur-sayuran, pemaksimalan kandang berupa ternak ayam dan sebagainya, dan juga di kolam untuk ikan dan jenis-jenis yang lainnya. Adapun yang dilakukan display di halaman rumah kelompok wanita tani ini adalah jenis sayur-sayuran, dan juga ada unggulan dari KBT Matahari berupa kopi mengkudu. Kopinya sedikit, banyakan mengkudunya. Kopi rasanya pahit, mengkudunya rasanya pahit. Yang goreng manis. Tapi karena yang goreng manis mungkin rasanya manis ya. Itu poinnya. Begitu minum kan dipanggil ibu ini kan sama aneh. Bu Retno di sini. Saya mau minum sambil lihat Bu Retno nanti. Itu terdiri dari Kalau kopi ini kan biasanya dimasaknya, biasanya dimasaknya kalau nggak bareng beras, dia bareng dengan jagung ditumbuk-tumbuk seperti campur. dijelaskan di ujung oleh Ini dicampur bareng sama budaya IKA ayam ulu. Di situ sudah ada displaynya Bapak. Ada display ayam ulu yang dibuat dalam bentuk kremes. Jadi ada ayam Wah, ulu ini kremes. Ada Ya, juga saya bisa minta telur lagi asin. tanpa gula nggak? Tanpa gula ya. Masih banyak Kayaknya lagi tanpa yang gulanya ada masih di enak. sini Bapak-bapak. Dan perlu saya jelaskan dulu. Saya sengaja mau minta tanpa gula karena sambil melihat itu ibu-ibu. berupa jus pecel atau dia menyerupai rasanya dengan jus alpukat. Tanpa gula. Untuk paling lokal yang lainnya Bapak ada, kalau bahasa Inggrisnya intep ya Pak ya. Coba ditanyain. Bahasa Belandanya juga ada geblek di situ kan. Gula ya. Di situ juga ada macam-macam untuk Kopi mengkudu jagung nggak pakai gula. ketan. Coba. Jadi jagung ketan Pahit ada dua tambah varian, pahit. yang satu Kemudian berwarna setelah itu putih, nggak dan pakai yang gula. satu Kita lagi coba. berwarna ungu. Untuk rasa insya Allah manis-manis Pak, seperti ibu-ibu kawet ya. Tanpa gula. Di sini juga ada beberapa tanaman Pak, seperti hasil buminya yaitu nanas dan juga Cates California. Jadi memang untuk di daerah Trimujo ini lagi demam untuk California Bapak. Jadi banyak sekali petani yang mencoba budidaya California. Untuk telur asin hari ini mungkin variannya masih original Pak, karena sebelumnya Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil klarifikasi di Desa Pujokerto ini Pak Jenal? Saya kira Desa Pujokerto ini bagus dari segi taniannya, kesehatan dan semua aspeknya.
kami lihat secara kasat mata bagus, dan mudah-mudahan antara data yang diberikan dengan yang disajikan pada hari ini sesuai, bahkan lebih bagus lagi. Bisa nantilah kita nilai artinya terbaik, mudah-mudahan, tapi secara visual ini cukup bagus dan bisa diangkat ke tingkat yang lebih baik. Saya kira itu. Jadi Pujokerto banyak juga kelebihan-kelebihannya ya ini Pak Jenel ya, termasuk ada tenis meja tadi ya. Ya, sini ada nilai-nilai plusnya, ada sekolah olahraga tenis meja, kemudian KWT-nya juga berkembang, kemudian ada komoditi yang sudah dipasarkan. Harapan kita desa ini menjadi semakin tertib, semakin maju dalam ekonomi, dan masyarakatnya semakin sejahtera. Mudah-mudahan bisa mewakili Lampung ya Insya untuk ke Allah, nasional ya Pak Jenel ya. Insya Allah Pak. Ya, makasih Pak Jenel. Ya, makasih. Ya, Pak. Jumlahnya berapa, berapa jumlah gabahnya? Iya. Ya. Itu ajudan saya kalau beli di sini bukan? Gimana Pak? Mas Abi. Masa pensiun bukan Ajudan saya. ajudan Pak Wakil. Abi beli di sini kan? Katanya belinya dari Muljo. Iya. Di sini. Katanya belinya dari Muljo. Sampai nggak tahu siapa yang beli setiap bulan, saya cuma transfer aja 11.800 sih sampai. Tahu ya. Timur itu sudah terkenal dari dulu. Betul. Iya, benar. Penghasil beras yang unggul, umum. Iya, Timur. Sekarang ada nggak berasnya yang masih belum Sewu, Wonosobo, Kemarin dah. kemudian Kawat itu, Tulang Bawang. Hah? Yang di Tribunjur ini kan masuk Makassar ini kiri kayu. Iya, dua kali panen bisa 3 kali panen. Iya, 3 kali panen. Ini harus dipertahankan Pak. Nggak boleh alih fungsi nih. Mahal loh investasi negara di sini. Kalau kelaparan bingung nanti lo. Cuma harus makan kok. Kalau ini enggak sudah jadi kawasan industri, wah habis kita. Assalamualaikum Pak Nirlan. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak Nirlan hasil melihat kondisi Pujokerto secara langsung ini? Ya, jadi lomba desa ini pada dasarnya adalah melihat potensi daripada desa sesuai dengan tema, dan kebetulan desa Pujokerto ini adalah desa terpilih untuk melakukan binaan. Dikaitkan dengan potensi yang menjadi tema, ini sangat dominan dan kita yakin karena ini memang potensi yang ada yang dinilai, mudah-mudahan dan melalui persiapan yang cukup matang dan dengan kebersamaan yang tinggi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang diharapkan. Mudah-mudahan bisa mewakili Lampung ini untuk tingkat nasional Pak Nirlan ya. Ya, mudah-mudahan akan terwujud, dan pada prinsipnya masyarakat di Pujokerto ini siap untuk mewakili Lampung, Provinsi Lampung. Makasih Pak Nirlan. Tahan napas malah. Udah tahan napas dari tadi? Enggak, ini tapi kayaknya ini foto. Action. Ini video. Ini masih video. Enggak, itu udah didapat sama mereka. Tapi saya pindah foto sekali. 1, 2. Assalamualaikum Pak Rusmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini sudah selesai klarifikasi lomba desa untuk Provinsi Lampung ini Pak Rusmadi. Mungkin tanggapannya seperti apa Pak Rusmadi? Alhamdulillah kita siang hari ini sudah selesai melaksanakan klarifikasi lomba kampung tingkat provinsi. Kami berharap juga Lampung bisa diwakili oleh Pujokerto, Kecamatan Trimurjo. Insyaallah kita bisa mewakili Provinsi Lampung untuk lomba desa di tingkat nasional. Kenapa kami yakin juga bahwasanya inovasi-inovasi yang ada di kampung Pujokerto ini luar biasa, mulai dari pelayanan publik sampai dengan kesehatan mungkin. Kemudian memang di sini masyarakat petaninya luar biasa, punya inovasi dalam rangka peningkatan perekonomian khususnya di desa Pujokerto. Mungkin itu Pak.
Nampaknya hasil tim dari provinsi memang melihat juga banyak potensi yang unggul ini, termasuk ada lumbung pangan, ada tenis meja yang mungkin tidak dipunyai oleh desa yang lain di Provinsi Lampung ini, Pak Rusmadi. Jadi siap untuk mewakili kalau seandainya lolos ke tingkat nasional, Pak Rusmadi kita ya? Ya, prinsip kabupaten akan terus mendorong desa Pujokerto ini dan mendukung sepenuhnya untuk bisa maju ke tingkat provinsi, tingkat nasional, mewakili Provinsi Lampung. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Rusmadi. Kalau tidak juga kelihatan ada di belakang Pak Kusuma Bapak ini. Ibu KWT yang ada di Kecamatan Timurjo. Bapak? Saya ketuk aja. Ketuk. Ketuk. Asasnya Selamat menikmati Bapak. Cuma satu ya. Masih ada nggak yang dikirim ke saya tadi Pak? Saya sih kalau bapak-bapak yang hadir di sini itu hasil dari Cobain ya. tadi ada pesanan Bapak dari ibu-ibu yang di belakang kalau mencicipi kopi mengkudu nggak boleh banyak-banyak Pak. Takutnya nanti giling ya Bu ya. Oh enggak. Tambah kuat berarti ya Bu ya. Oke iya. Makin mempertahankan kafe mana aja pernah saya minum. Ini saya nggak bohong. Ini termasuk yang salah satu yang enak ya. Beneran ini. Beneran. Berapa nilainya Pak? Nilainya 100. Bapak ini banyak banget yang minta biasa nanti kalau Bapak sudah selesai Kemasannya kan dalam yang ini. sedikit motivasi nanti ya Pak. Yang kedua, yang ngasih agak rapi badannya. Di luar dua itu, ini yang lebih enak. Assalamualaikum Pak Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil klarifikasi atau penilaian dari lomba desa tingkat provinsi ini Pak Jum? Alhamdulillah tim sudah kita bawa untuk melihat baik dari administrasi, kemudian kita ajak juga melihat verifikasi ke lapangan dari sisi karena lomba desa ini berkaitan dengan ketahanan pangan, maka kita mensupport sekali lomba ini karena kayak Pak Namal pun juga bahwa Timurjo adalah satu-satu kecamatan dari 12 kecamatan penyumbang beras atau gabah terbesar di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, khususnya PC juga kita punya areal sawah itu sekitar 300 hektar, kemudian rata-rata produksi kita di angka 7 ton, maka kita hitung-hitung 1 tahun itu ada gabah sekitar 10.000 ton di PC. Nah, jika kita kalikan dengan kebutuhan yang ada, maka kita itu surplus untuk PC. Beras itu diperkirakan hampir 3.000 sampai 4.000 ton. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira inilah keunggulan dari PC. Kemudian kita juga di sini Gapoktan kita punya namanya lumbung pangan, sehingga nanti mulai dari panen dimasuk ke lumbung diolah, dijual, sehingga di situ ada kegiatan agribisnis di lumbung itu, di situ, sehingga itu diharapkan nanti akan menambah pendapatan petani kita yang ada di PC. Dan harapannya tidak hanya pendapatan, karena di sini juga ada KWT yang cukup maju. Nah, sehingga KWT juga menunjang bagaimana mereka bekerja untuk paling tidak bahwa kebutuhan rumah tangganya itu cukup dipenuhi dari karangannya. Dan kalau memang itu ada lebihnya, itu bisa dijual dan bisa menambah pendapatan keluarga. Paling tidak kebutuhan ibu-ibunya kayak listrik, kayak SPP anak sekolah, kemudian HP-nya sendiri tidak lagi menggantungkan kepada suaminya. Saya kira itu. Jadi hasil klarifikasi kayaknya panitia melihat banyak keunggulan untuk Pujokerto. Jadi siap kalau maju ke tingkat nasional, Pak Jum ya? Kita berharap Lampung Tengah bisa untuk mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional. Dan kalau melihat dari respon para penilai itu sudah mendekati untuk mewakili Provinsi Lampung. Terima kasih Pak Jum. Ya.
mereka bikinkan sebuah filter. Yang ini akan turun masuk ke sini sebagai beras-beras utuh. Beras yang kecil-kecil, Bapak bisa melihat mereka tumpukkan di sini. Ini. Ya, jadi ya mereka membuat kualifikasi sendiri dari beras-beras yang ada. Kalau misalnya ada tempat yang seperti ini, berarti beras yang dihasilkan oleh tempat ini adalah beras-beras yang sudah termasuk kategori premium ini ya. Tapi bener kan ini nggak dicopot-copot kan? Ya boleh dicoba loh, Bang. Ya. Saya kira pas kami nongol di sini pas kami nongol di copot. Aset siapa ini, Pak? Aset desa? Dapotan. Petani. Pemasarannya melalui BOMK. Oh, saya khawatir aset pribadi. Kurang Gapoktan. Gapoktan murni. Begitu penilai masuk jadi aset Gapoktan. Asli Gapoktan. Asli ya, Pak ya. Harga itu kan dikirim ke kabupaten. Iya, tapi kan ini Pak. Jadi tengah ini kan lumbung padi. Iya. Saya ngirimnya ke TTI. Kita punya sawah Lampung Tengah ini 75.000 hektar. Iya. Rata-rata produksi antara 5 ton. Oh, 5 ton. Kurang 5.000 tinggi itu produktivitasnya. Hampir 400.000 ton. Iya, Karena kemarin kan agak terserap dengan dari pasar Lampung sama Lampung Tengah. Yang jelas saya tuh pernah ngirim ke TTI Ciaca, Pak. Itu TTI kita punya dinas pertanian kan. Nah, ya Nah, itu petani Indonesia. Saya mau kirim lagi. Ya, kita Tambah besar. kirim ke sana, tapi Karena penjualannya nambah. Ya mungkin penyerapan itu. Ayo. Kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kegiatan apa ini di Pujokerto nih Pak Fatur? Jadi pada hari ini alhamdulillah Kampung Pujokerto, Kecamatan Triburjo berhasil mewakili Kabupaten Lampung Tengah dalam lomba kampung atau lomba desa tingkat Provinsi Lampung tahun 2023. Dan alhamdulillah dari 13 kabupaten atau 15 kabupaten kota, Kampung Pujokerto masuk ke 5 besar. Dan hari ini kita akan menyambut kehadiran tim klarifikasi lapangan atau tim juri dalam lomba kampung tingkat Provinsi Lampung tahun 2023. Harapannya seperti apa Pak Fatur? Yang jelas menang. Harapannya kita sudah persiapkan, alhamdulillah partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah kampung, seluruh pihak, kecamatan, Perbincam dan jajaran seluruh perangkat daerah, tim pembina dari kabupaten. Bahkan pimpinan-pimpinan daerah hadir. Dari kemarin hadir Pak Sekda langsung, ada Ibu Sekda, dan insya Allah nanti Pak Bupati hadir juga pada hari ini. Jadi harapan kita bisa terlaksana sesuai dengan harapan, dan harapannya adalah menang. Untuk Pujokerto sendiri inovasi atau apa terobosan-terobosan yang dilakukan apa aja Pak Fatur? Yang pertama banyak hal. Jadi lomba kampung ini ada 3 indikator yang dinilai. Yang pertama inovasi di bidang pemerintahan. Jelas bahwa Kampung Pujokerto ini adalah kampung aman pangan, mandiri, cerdas, berbasis digital. Jadi pelayanan kependudukan, pelayanan administrasi, surat menyurat dan lain-lain sudah melalui smartphone. Masyarakat bisa menggunakan smartphone-nya mendapatkan surat menyurat atau administrasi pelayanan lainnya. Jadi cukup dengan menggunakan handphone atau datang ke rumah. Misalnya masyarakat nggak bisa menggunakan handphone, dia datang ke rumah RT dengan menggunakan tapping eKTP bisa mendapatkan pelayanan. Itu di bidang pemerintahan. Di bidang kewilayahan, kampung ini yang pertama ada perpustakaan digital. Kalau masnya bisa lihat, kita cukup barcode. Ya walaupun ini nggak ada buku, tapi cukup menggunakan handphone kita bisa baca buku. Itu. Yang kedua, karena memang Kampung Pujokerto ini adalah kampung pertanian yang dialiri oleh aliran irigasi. Jadi sama masyarakat, daripada aliran irigasi ini tidak bermanfaat, jadi dimanfaatkan sebagai taman wisata ala kampung lah. Kita tidak berpikir ini taman wisata seperti apa, tapi paling tidak jadi ruang terbuka hijau, tempat ngumpulnya masyarakat. Ada yang bisa mancing, dimanfaatkan juga untuk taman aglonema juga. Jadi karena di sini salah satu penghasil aglonema juga di Lampung Tengah. Jadi sama kelompok Karang Taruna juga jadi tempat ajang produk mereka. Juga bisa diskusi ya? Bisa diskusi. Nah yang ketiga di kewilayahan ada lumbung pangan. Jelas bahwa Kampung Pujokerto adalah kampung penghasil atau penyumbang beras, salah satu kampung penghasil beras terbesar di Lampung Tengah, bahkan Provinsi Lampung. Ya di sini ada lumbung pangan karena masyarakat Pujokerto ini surplus beras. Ya,
11. Bayangkan dalam setahun kalau secara data kurang lebih 60.000 ton atau diuangkan kemarin hitungannya 1 miliar lebih hasil daripada beras yang ada di Trimuljo. Sementara kebutuhan pangan yang untuk masyarakat Trimuljo ini kan Mojokerto sendiri tercukupi, jadi surplusnya kurang lebih 40.000 ton. Itu yang kita ada cadangan lumbung pangan yang dikelola oleh Gapoktan bekerja sama dengan BUMK Badan Usaha Milik Kampung. Nah, terus di bidang yang lain, jadi Kampung Mojokerto ini ada Badan Usaha Milik Kampung, Badan Usaha Milik Kampung yang mengelola pasar, ada persewaan alat pertanian, hand traktor, terus kerjasama di dalam pengelolaan lumbung pangan, pemasaran hasil lumbung pangan, pengelolaan air minum kemasan bunga kampung, maupun juga kerjasama dalam tepat pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup di Kampung Mojokerto. Itu di bidang kewilayahan. Di bidang kemasyarakatan banyak sekali lah. Kita lihat kearifan lokal terjaga di sini, gotong royong luar biasa, pembinaan kepemudaan, pembinaan PKK. Ini PKK. Mereka selain dibina bagaimana menciptakan peluang dengan memanfaatkan lahan pekarangan, ya ini kebun kolektif, tapi di setiap rumah sesuai dengan slogan isi piringku ada dalam halaman rumahku. Jadi PKK-nya jalan, KWT juga apalagi luar biasa. Di sana ada kebun kolektif KWT. Terus Karang Taruna kepemudaan. Kepemudaan di sini ada budidaya ikan air tawar, ada juga mereka sudah produksi atau budidaya tanaman aglonema. Jadi saya melihat dari potensi-potensi yang ada ya sudah wajar lah kalau Mojokerto ini harus menjadi wakil Provinsi Lampung dalam lomba desa tingkat nasional di tahun 2023 ini. Ya, memang saya juga melihat seperti itu Pak Fatur, termasuk dukungan dari kecamatan, dari kabupaten. Kemarin kan tanggal 22 Juni ada bunga kampung mekar di dusun di Pucuk Asri. Dan saya mendengar aspirasi atau pendapat dari warga cukup baik itu, karena saya juga pernah mendengar Pak Bupati bahwa beliau menyatakan beliau itu selaku pelayan masyarakat gitu. Jadi memang itu salah satu wujud itu. Mungkin memang Mojokerto atau Lampung Tengah layak untuk menjadi wakil Provinsi Lampung, Pak Fatur ya? Ya, sangat layak. Jadi sesuai dengan slogan Bupati Ngantor di Kampung itu memudahkan pelayanan. Nah, aplikasinya kampung-kampung di Lampung Tengah ini mengimplementasikan namanya Smart Village. Ya, Smart Village kampung cerdas. Jadi kemudahan pelayanan. Jadi selain mereka harus ke kantor kampung, cukup di rumah saja bisa mendapatkan pelayanan surat menyurat dengan menggunakan smartphone. Jadi walaupun kampung petani, tapi petaninya cerdas. Walaupun kampung pedesaan, perkampungan atau pesawahan, tapi paling tidak modern, petani yang modern. Jadi slogan kalau kampung aman pangan, mandiri, cerdas, berbasis digital sudah pantas untuk Mojokerto. Terima kasih Pak Fatur. Ya, sama-sama. Sukses. Ya.